RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memodifikasi beberapa undang-undang yang tersebar menjadi satu kitab. Namun sejumlah pasal masih dinilai kontroversial. DPR sendiri memasang target pembahasan RUU KUHP ini akan tuntas pada 24 September mendatang. Ani Rami akan mengulas lebih jauh lagi mengenai kontroversi dalam RUU KUHP. Silakan Ani. Sumi dan juga pemirsa, sebelum saya mengajak Anda untuk mengupas pasal-pasal yang masih menjadi kontroversi 3 minggu jelang RUU KUHP ini disahkan, saya akan mengajak Anda untuk ke gedung DPR menyaksikan perkembangan terkini dari sana. Ada rekan Marcelina Tumondo yang ada di gedung DPR. Marcelina, ya, apakah pembahasan dari RUU KUHP sudah final pada hari ini? Sumi, pada hari ini pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Panja atau Panitia Kerja DPR RI maupun dalam tahap rapat paripurna belum juga dirampungkan atau belum juga disahkan karena memang masih ada sejumlah pembahasan dalam Panitia Kerja terkait dengan untuk mensahkan RKUHP ini. Besok rencananya juga Panja DPR RI bersama dengan pemerintah akan menggelar rapat terbuka untuk membahas RKUHP ini, terutama terkait dengan poin atau isu krusial yang saat ini menuai pro kontra di tengah masyarakat sipil. Sebut saja terkait dengan pasal-pasal makar dan juga penghinaan terhadap presiden ataupun lambang negara yang saat ini masih dinilai akan berpotensi sebagai pasal makar apabila nantinya disahkan atau dimasukkan dalam KUHP yang sudah direvisi. Selain itu juga terkait dengan pasal tindak pidana korupsi yang dinilai atau dikritik masih tumpang tindih dengan peraturan khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Salah satunya adalah terkait dengan pemberian hukuman denda kepada terpidana kasus korupsi. Selain itu juga terdapat salah satu pasal yang menuai pro kontra adalah terkait pasal yang mengatur persetubuhan atau perilaku seks di tengah masyarakat. Pasal ini kerap dikritisi karena dinilai dapat menjadi intervensi negara yang terlalu jauh terhadap area privat dari setiap individu di tengah masyarakat. Dan yang terbaru yang tengah menjadi pembahasan adalah terkait pasal contempt of court atau tindak pidana peradilan yang dinilai masih mengandung makna-makna yang multitafsir. Misalnya soal apa itu menghina peradilan dan apa itu menyerang integritas hakim. Untuk definisi ataupun pembahasan sejauh mana sebenarnya contempt of court ini juga masih dalam pembahasan Panitia Kerja DPR RI. Tadi tim kami juga sempat mendapatkan tanggapan dari salah satu anggota Panja yakni Arsul Sani dari fraksi P3 dan berikut ini adalah tanggapan dari Arsul Sani, kita simak bersama. Dari masukan dari teman-teman masyarakat sipil terkait dengan bab penghinaan peradilan, contempt of court. Nah, ini membuat kami juga harus mendalami kembali ya. Dan setelah kami dalami memang menurut kami ada pasal-pasal yang itu bukan dihilangkan tetapi redaksionalnya harus ditulis ulang ya. Ditulis ulang itu apakah formulasi pasalnya atau paling tidak kemudian diberi pagar di dalam satu penjelasan atas pasal itu sehingga nanti tidak menjadi pasal karet ya. Kembali ke Anda, Ani. Marcelina, kita ketahui bahwa pembahasan RKUHP ini sebetulnya sudah lama begitu. Bisa Anda elaborasi sejauh mana perkembangannya? Benar sekali Ani bahwa pembahasan RKUHP ini sudah bahkan hampir lebih dari setengah abad dibahas di negara ini karena memang KUHP yang berlaku saat ini memang masih merupakan warisan dari zaman kolonial Hindia Belanda sehingga diperlukan adanya penyesuaian yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Pembahasan mengenai RKUHP ini bermula dari Seminar Hukum Nasional 1 di Semarang tahun 1963 di mana RKUHP ini mulai diusulkan dan mulai pula dibentuk tim penyusun RKUHP ini yang terdiri dari sejumlah pakar hukum dan juga guru besar profesor dari sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia. Namun hasil dari tim penyusun ini meski telah diserahkan kepada DPR RI belum juga disahkan
sampai saat ini. Bahkan telah melewati 7 pergantian periode presiden di Indonesia. Selain itu juga telah melewati sebanyak 13 kali pergantian Menteri Hukum dan HAM di Indonesia. Namun saat ini pembahasannya nampak masih alot. Meskipun masyarakat menuntut bahwa pembahasan ini segera disahkan, namun juga masih ada beberapa pasal seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, pasal-pasal karet dan juga berpotensi dapat mengkriminalisasi masyarakat dalam penerapannya di kemudian hari. Dan terkait dengan penyerahan rancangan KUHP dari tim penyusun ini, menurut salah satu anggota dari tim penyusun, yaitu Profesor Badar Nawawi, maksud kami Profesor Barda Nawawi, guru besar dari Universitas Diponegoro, ini sempat menyatakan bahwa memang sudah diserahkan pada tahun 2013 dan juga 2015 kepada DPR RI, namun nyatanya juga masih belum rampung dan disahkan. Satu catatan lainnya yakni pengesahan RKUHP ini juga sempat tertunda atau ditunda berdasarkan surat presiden pada tahun 2018 karena masih ada salah satu pembahasan yang belum rampung terkait dengan tindak pidana korupsi. Dan saat ini tentunya kita mengharapkan bahwa target dari DPR dan juga pemerintah pada tanggal 24 September nantinya dapat disikapi dengan bijak dari Panja DPR RI dan juga pemerintah sehingga nantinya KUHP ini tidak menimbulkan masalah yang lebih lanjut atau tidak menjadi satu instrumen yang mengkriminalisasi masyarakat. Demikian Ani, kembali ke Anda. Marcelina Tumondo melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, memang ada beberapa semangat dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP ini. Yang pertama adalah mengkodifikasi beberapa undang-undang yang tersebar dijadikan dalam satu kitab. Yang kedua adalah menggantikan KUHP peninggalan Belanda dengan KUHP khas Indonesia. Dan tentu saja lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Karena KUHP peninggalan Belanda sudah keluar 20 tahun sebelum Indonesia merdeka. Namun 3 minggu menjelang pengesahan yang ditargetkan pada Selasa 24 September nanti, sejumlah hal masih menjadi ganjalan. Sejumlah pasal dianggap kontroversial seperti beberapa yang sudah disampaikan oleh Marcelina tadi, dan ada beberapa yang ingin saya uraikan lebih dalam lagi. Seperti misalnya terkait masalah aturan pelanggaran HAM berat. Di bab 38 mengatur tentang pelanggaran HAM berat ini, di mana hukuman yang dicantumkan dalam RKUHP dianggap lebih ringan dan dimungkinkan adanya penyelesaian di luar proses hukum yang bisa menjadi alasan gugurnya sebuah tuntutan. Yang kedua adalah ancaman terhadap kebebasan sipil dan juga kebebasan pers. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI mencatat sedikitnya ada 10 pasal yang bisa mengancam kebebasan berpendapat dan juga kebebasan pers. Ini bisa menghambat kerja jurnalistik yang sebelumnya sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, khususnya pasal-pasal yang terkait penghinaan. Lebih lanjut, AJI juga menilai harus ada pembedaan antara menyiarkan sehingga diketahui publik, di mana ini adalah frasa yang digunakan dalam RKUHP dengan sengaja menghinakan. Yang seharusnya ditekankan adalah sengaja menghinakan. Karena kalau menyiarkan untuk diketahui oleh publik, pers bisa kena tentu saja. Jurnalistik seharusnya punya kebebasan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan juga DPR. Yang ketiga adalah pasal terkait hukuman mati. Ancaman pidana hukuman mati dianggap bertentangan dengan konstitusi. Yang keempat, pasal penyiksaan di mana tidak mengatur mereka yang secara tidak langsung terlibat. Lalu pasal zina dianggap diskriminatif terhadap masyarakat miskin dan masyarakat adat yang pernikahannya sangat jarang tercatat oleh negara. Ada juga pasal pencabulan anak dan juga kesehatan reproduksi. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan pasal-pasal yang masih dinilai kontroversial, saya akan mengajak Anda dulu untuk memahami klasifikasi bobot delik dalam RKUHP. Di mana KUHP yang berlaku saat ini menggunakan frasa pelanggaran dan juga kejahatan, hanya 2. Namun dalam RKUHP ada klasifikasi bobot delik berikut ini. Yang pertama adalah sangat ringan dengan denda kategori 1 dan 2. Kategori sangat ringan ini ancaman hukumannya adalah penjara di bawah 1 tahun atau hanya denda. Dan dendanya juga sangat ringan. Kategori 1 dan 2 adalah maksimal 10 juta rupiah. Berikutnya adalah kategori berat, klasifikasi berat dengan kategori denda 3 dan 4. Di mana ancaman hukumannya 1 sampai 7 tahun penjara atau denda. Kategori 3 dan 4 dendanya mulai dari 30 juta rupiah hingga 120 juta rupiah. Yang ketiga adalah klasifikasi sangat berat
dan sangat serius masuk dalam kategori denda 5 dan juga 6. Di sini ancaman hukumannya adalah penjara 7 tahun atau lebih dari 7 tahun. Jika ini adalah denda atau penjara, ini adalah denda dan juga penjara. Dan dendanya kategori 5 dan juga 6 hingga maksimal 12 miliar rupiah. Nah, sekarang kita lihat pasal-pasal yang dinilai kontroversial dan juga ancaman hukumannya. Yang pertama adalah kategori 1 dan 2. Ini masuk dalam kelompok yang sama. Di antaranya ada seks di luar nikah. Ancaman hukumannya adalah pidana 1 tahun dan denda kategori 2. Denda kategori 2 tadi sekitar 30 sampai 120 juta rupiah. Berikutnya adalah kumpul kebo yang lebih ringan dibandingkan dengan seks di luar nikah, di mana ancaman hukumannya hanya 6 bulan penjara dan dendanya juga kategori 2. Dua pasal ini merupakan perluasan dari makna zina yang juga menjadi kontroversi khusus di poin 2 karena memang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP peninggalan Belanda. Yang ketiga adalah gelandangan, ancaman hukumannya adalah denda kategori 1. Pemerkosa hewan juga mulai diatur di sini denda kategori 2. Lalu koruptor, ini yang menarik. Karena koruptor definisinya adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan ini denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Kategori 2 ini artinya adalah mulai dari 10 juta rupiah hingga 2 miliar rupiah. Padahal ada Undang-Undang Tipikor, di mana dalam Undang-Undang Tipikor ini ancaman denda untuk koruptor minimal 200 juta rupiah, tidak 10 juta rupiah, sangat jauh. Lalu ancaman pidana mati untuk koruptor juga hilang. Nah, kita lihat untuk kategori berikutnya, denda kategori 3 dan kategori 4. Hati-hati bagi pria hidung belang, Anda bisa dipenjara selama 4 tahun jika bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan dari perempuan tersebut. Tapi misalnya ada janji begitu, ada janji-janji untuk dinikahi tapi kemudian ingkar janji. Nah, ini Anda bisa terkena pasal sebagai pria hidung belang. Ancaman hukumannya adalah bisa jadi Anda bisa kena penjara selama 4 tahun. Nah, kita lihat untuk berikutnya adalah santet. Santet juga masuk dalam kategori 3 dan juga 4, di mana santet ancaman hukumannya adalah selama 3 tahun, lalu untuk denda masuk dalam kategori 4. Berikutnya adalah penyerang kehormatan Presiden dan Wapres. Tadi Marcelina Tumbondo sudah menjelaskan ini masih menjadi pasal kontroversial. Berikutnya saya melompat ke kategori 6, di mana yang paling serius di sini masuk bandar judi. Bandar judi ancaman hukumannya paling tinggi adalah 9 tahun. Padahal sebelumnya di KUHP yang masih berlaku saat ini, ancaman hukumannya adalah maksimal 10 tahun. Ada pengurangan di sini jadi 9 tahun, sedikit di korting begitu. Dan kita lihat untuk ada catatan lain yang juga perlu diperhatikan di sini. Di mana di RKUHP yang sekarang mereka yang pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan bahwa terdakwanya berusia di atas 75 tahun. Artinya yang sudah terbukti melakukan kesalahan di atas 75 tahun tidak dipenjara. Nah, yang kedua adalah aborsi, dipidana apapun alasannya. Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain untuk menggugurkan atau mematikan kandungannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, RKUHP ini tidak mengecualikan aborsi yang dilakukan karena ada kedaruratan medis atau misalnya aborsi yang dilakukan karena korban perkosaan yang sudah jelas akan menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Nah, ini bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Masih ada waktu 3 minggu sampai 24 September nanti sebelum RKUHP ini disahkan menjadi KUHP dan mulai efektif pada tahun 2022 nanti karena ada sosialisasi sepanjang 3 tahun. Anggota Panja DPR sendiri sebetulnya sudah berjanji akan merampungkan harmonisasi pasal-pasal yang ada termasuk mengkompromikan pasal-pasal yang masih dianggap kontroversial. Sumi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ani Rami untuk pemaparannya.